Di sebuah planet bernama Motherworld, garis keturunan kerajaan telah berkuasa selama ribuan tahun. Namun, karena keinginan tak terpuaskan akan kekuasaan, mereka akhirnya menguras semua sumber daya planet tersebut. Raja dan ratu memutuskan untuk memperluas kekuasaan mereka dengan menaklukkan planet lain, hingga suatu hari mereka terbunuh. Kekacauan pun terjadi, dan planet-planet yang ditaklukkan mulai memberontak. Senator Balisarius segera menyatakan dirinya sebagai bupati baru, mengirim pasukan brutal untuk menghancurkan para pemberontak. Di sebuah planet bernama Veld, penduduk desa sedang sibuk dengan rutinitas harian mereka ketika tiba-tiba sebuah kapal kekaisaran muncul di langit. Cora, seorang anak yatim perang, segera mengenali kapal tersebut dan membunyikan bel kota untuk memperingatkan semua orang. Sindri, pemimpin desa, mengumpulkan penduduk untuk membahas langkah berikutnya. Gunnar, seorang petani, berpendapat bahwa mereka sebaiknya menyambut tentara kekaisaran karena mereka menawarkan harga tinggi untuk gandum. Namun Cora tidak setuju, menjelaskan bahwa kekaisaran hanya akan merampas semua yang mereka butuhkan dan meninggalkan kehancuran. Sebelum mereka bisa menyepakati tindakan, kapal kekaisaran mendarat di dekat desa. Laksamana Noble bertemu Sindri dan mengatakan bahwa mereka sedang mencari kelompok pemberontak yang dipimpin oleh saudara Blue Dakse. Sindri berbohong dengan mengatakan bahwa hasil panen mereka sangat sedikit, namun Noble tidak mempercayainya. Marah karena merasa dibohongi, Noble memukul Sindri hingga tewas dan penjaganya juga membunuh istri Sindri. Noble mengumumkan bahwa ia akan kembali dalam 10 minggu untuk mengambil seluruh panen tanpa memedulikan keadaan desa. Setelah itu, Noble berangkat, namun ia meninggalkan beberapa prajurit yang dipimpin oleh Faunus untuk mengawasi desa. Sementara sebagian prajurit mengusir penduduk dari rumah mereka, prajurit Aris mengaktifkan Jimmy, robot yang pernah melayani raja. Setelah kerajaan runtuh, robot-robot seperti Jimmy menolak untuk berperang, hanya sedikit yang tetap berfungsi untuk tugas-tugas sederhana. Saat Jimmy membantu prajurit mengangkat barang, Markus mulai menembaki robot itu, tapi Aris segera menghentikannya. Jimmy kemudian pergi ke sungai untuk membersihkan dirinya dan bertemu dengan Sam, seorang penduduk desa yang bersahabat dengannya. Sam memberikan mahkota bunga kepada Jimmy yang secara misterius mengaktifkan sesuatu dalam diri robot itu. Di balai kota, penduduk desa memutuskan untuk bekerja keras demi membuktikan nilai panen mereka, berharap agar kekaisaran tidak membunuh mereka. Cora, frustrasi karena peringatannya diabaikan, mulai bersiap-siap untuk pergi. Hagen, orang yang menemukannya setelah kapalnya karam di planet itu 2 tahun lalu, menyarankan Cora bergabung dengan pemberontak. Namun, Cora menolak karena merasa pemberontakan hanya akan berakhir dengan kekalahan dan pembantaian. Pada malam harinya, Markus dan 2 prajurit menculik Sam. Cora mendengar teriakannya, tetapi mencoba untuk tidak ikut campur. Aris mencoba menyelamatkan Sam, tetapi kalah jumlah dan segera dikalahkan. Faunus tiba, namun Cora muncul dengan membawa kapak, mengejutkan semua orang. Cora dengan cekatan mengalahkan beberapa prajurit dengan mudah, menunjukkan bahwa ia memiliki pengalaman bertarung yang luar biasa. Cora dan timnya tiba di Newody dan menemukan peternak Hickman, seorang pria yang tampak kaya tapi sinis. Hickman memanfaatkan tenaga budaknya, Tarak, seorang mantan prajurit yang telah kehilangan kebebasannya setelah kalah dalam pertempuran melawan kekaisaran. Tarak adalah seorang pejuang tangguh yang dikenal karena keberaniannya, namun setelah kekalahan itu, hidupnya berubah drastis. Hickman memperkenalkan Tarak kepada Cora dan yang lainnya, menjelaskan bahwa Tarak adalah budaknya sampai dia dapat melunasi utang besar yang dipaksakan kepadanya. Meskipun begitu, Tarak masih memiliki semangat seorang pejuang yang tangguh, namun kini di bawah kendali Hickman yang terus mengeksploitasi tenaganya untuk bekerja di peternakan.
Saat itu Hickman menawarkan sebuah taruhan. Jika Tarak bisa menjinakkan binatang buas bernama Venus, dia akan diizinkan pergi. Jika gagal, Cora dan semua orang harus menjadi budaknya. Tarak mendekati Venus yang berusaha melepaskan diri dari rantainya. Untuk menunjukkan niat baik, Tarak berlutut dan berbicara dalam bahasa pertamanya, mengungkapkan bahwa mereka serupa karena sama-sama dipisahkan dari rumah mereka. Kata-kata lembut Tarak membuat Venus tenang. Setelah sentuhan ramah, Tarak membebaskan binatang itu dan mulai menungganginya, meski Venus sedikit kesulitan membawa penunggang. Mereka hampir menabrak batu, bahkan Tarak sempat terjatuh, namun dia berhasil kembali naik dan akhirnya terbang dengan mulus kembali ke peternakan. Tarak diperbolehkan pergi bersama rombongan, sementara Hickman yang congkak mencoba menunggangi Venus, tapi binatang itu menjatuhkannya dan menyerangnya. Kagum dengan Tarak, Cora mengajak untuk bertemu lebih banyak prajurit yang mungkin dapat membantu. Mereka tiba di Dagus dan bertemu Nemesis, seorang pendekar pedang yang tengah menyelesaikan misi pribadi. Nemesis sedang mengejar Harmada, makhluk mirip laba-laba yang anak-anaknya dibunuh oleh kekaisaran dan yang telah menculik seorang anak manusia. Nemesis mencoba berdiplomasi, mengungkapkan bahwa dia juga kehilangan anak-anaknya karena kekaisaran, tapi Harmada tidak mau mendengar. Harmada menyerang, namun Nemesis berhasil menghindar dan melumpuhkan kakinya untuk menyelamatkan anak itu. Nemesis terluka, tapi dengan bantuan sarung tangan mekaniknya, dia terus bertarung dan akhirnya mengalahkan Harmada. Setelah itu, Nemesis bergabung dengan kelompok dan mereka melanjutkan perjalanan. Gunnar dan Cora berbagi momen pribadi, dan Cora menceritakan lebih banyak tentang masa lalunya. Dia adalah anak angkat dari Balisarius dan pernah menjadi pengawal kerajaan, bertugas melindungi putri yang memiliki kemampuan menghidupkan kembali makhluk hidup. Cora merasa bersalah karena gagal melindungi sang putri saat penyerangan terjadi. Rombongan tiba di Pollux dan menemukan Jenderal Titus dalam kondisi yang buruk. Titus, yang dulunya komandan pasukan raja, jatuh dalam depresi setelah pasukannya dihancurkan. Awalnya, Titus tidak ingin bertarung, tapi setelah mendengar tawaran balas dendam dari Cora, dia setuju untuk ikut. Sementara itu, para pemburu bayaran membawa seorang pemberontak kepada Noble yang setelah mendapatkan informasi tentang saudara Bloodaxe, langsung membunuhnya. Tim Cora akhirnya tiba di Sharaan dan bertemu dengan Raja Levitika yang mengatur pertemuan dengan para pemberontak. Saudara Bloodaxe tiba dengan pasukannya dan setelah Cora menjelaskan kondisi mereka, Saudara Darian setuju untuk membantu. Pidato Darian menggerakkan banyak pemberontak untuk bergabung dalam perjuangan mereka. Setelah itu, kelompok Cora dan sekutu baru mereka melanjutkan perjalanan. Kai terinspirasi oleh perjuangan mereka, juga ingin membantu, meskipun dia masih harus menyelesaikan beberapa urusan terlebih dahulu. Tak lama setelah mereka pergi, Noble dan pasukannya menemukan Imamat dan menghancurkan kerajaannya. Imamat menolak bekerja sama, jadi Noble membunuhnya dengan tongkatnya. Setelah daerah tersebut dihancurkan, Noble menerima pesan tentang lokasi para pemberontak yang menjadi tujuannya selanjutnya. Beberapa jam kemudian, tim tiba di Gondival untuk membantu Kai menurunkan kargo di jembatan. Cora merasa ada yang janggal memperhatikan interaksi Kai dengan penduduk setempat. Tiba-tiba, sebuah pesawat ruang angkasa kekaisaran yang tersembunyi mulai melepaskan tembakan, menghancurkan sebagian besar kapal mereka. Sekelompok robot menyergap mereka, dan sebagian besar anggota tim tertangkap.
Pada saat itu, Kai mengungkapkan niat sebenarnya. Dia selalu tahu bahwa Cora adalah mantan komandan yang kepalanya dihargai sangat tinggi. Dia telah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan hadiah besar dengan menyerahkan Cora dan prajurit lainnya kepada kekaisaran. Segera setelah itu, Noble tiba bersama anak buahnya. Dia mengambil senjata Cora, sementara Kai, yang semakin sombong, memerintahkan Gunnar untuk membunuh Cora demi kebebasan dirinya sendiri. Gunnar berpura-pura akan menembaknya, tetapi pada detik terakhir dia membebaskan Cora dan berbalik menembak Kai. Cora dengan cepat merebut senjata penjaga dan berlindung saat anak buah Noble melepaskan tembakan. Dengan cerdas, Cora meledakkan beberapa kotak yang menyebabkan ledakan besar yang membuat para musuh terpental. Melihat peluang, Gunnar membebaskan para prajurit lainnya. Nemesis, dengan kekuatan dan kelincahannya, menebas musuh-musuh di sekitarnya, sementara Darian mendorong seorang prajurit dari jembatan dan mengorganisir sisa anak buahnya untuk mengumpulkan kapal yang tersisa. Tarka, Titus, dan Gunnar bergabung untuk menahan serangan musuh, memberikan perlindungan untuk Nemesis yang terus menebas lawan-lawannya. Namun, Noble tidak menyerah. Dia memerintahkan pesawat ruang angkasa tersembunyinya untuk menyerang kapal pemberontak. Darian putus asa untuk menyelamatkan anak buahnya, meraih batang logam dan melompat ke kapal musuh. Meskipun sempat gagal, dia akhirnya berhasil membunuh pilot musuh, menghentikan serangan, namun dirinya juga tewas dalam proses itu. Kapal musuh yang tidak terkendali mulai jatuh menuju jembatan, menghancurkan sebagian besar dari jembatan tersebut. Marah atas kehilangan sekutunya, Cora berlari melintasi jembatan, menembak prajurit-prajurit yang tersisa, dan langsung menghadapi Noble. Pertarungan tangan kosong yang brutal pun terjadi antara mereka. Noble berhasil menjatuhkan Cora dari platform, tetapi Cora bertahan dengan memegang tali di detik terakhir. Saat Noble mencoba melepaskan talinya, Cora menggunakan tali tersebut untuk menjatuhkan Noble. Pertarungan berlanjut hingga Cora menggunakan potongan tali untuk melumpuhkan Noble dan akhirnya menusuknya dengan tongkat milik Noble sebelum mendorongnya jatuh dari platform. Setelah itu, Tarak menggunakan tali untuk menarik platform yang tersisa kembali ke jembatan, menyelamatkan Cora. Seluruh tim selamat dan mereka kembali ke Veld untuk bersiap melindungi masyarakat pertanian di masa depan. Di dekat sana, Jimmy memperhatikan mereka sambil mengenakan mahkota misterius. Sementara itu, pasukan musuh menemukan tubuh Noble. Namun, alih-alih menyembuhkannya, mereka membuka tubuhnya untuk menghubungkannya ke Neuralink, mengungkapkan bahwa Noble adalah seorang cyborg. Kesadarannya terhubung kembali ke Balisarius, yang dengan marah memerintahkannya untuk menangkap Cora hidup-hidup agar dia bisa membunuhnya sendiri. Setelah memberikan perintahnya, Balisarius menghancurkan es di bawahnya, mengirimkan kesadaran Noble kembali ke tubuhnya. Meskipun dokter awalnya tidak mendeteksi aktivitas otak, mereka memberikan kejutan listrik yang kuat, membuat Noble terbangun dengan teriakan keras.